Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem kendali otomatis. Jadi pada sistem kendali otomatis ini sering juga disebut dengan automation control system, yaitu sistem kontrol otomatis atau auto control system adalah seperangkat alat mekanik atau elektronik yang mengatur perangkat atau sistem lain secara otomatis. Jadi di sini dia bekerja secara otomatis. Kegunaan sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan keamanan di banyak bidang termasuk pertanian, industri kontrol kualitas, kontrol boiler, dan pembangkit listrik, pembangkit tenaga nuklir, kontrol lingkungan, makanan dan pengolahan makanan, logam, tambang, manufaktur, dan industri lainnya. Jadi poin utamanya adalah untuk memudahkan atau mengefisiensikan proses. Sistem kendali atau sistem kontrol merupakan suatu alat atau sekumpulan alat yang berguna untuk mengendalikan atau memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Sistem kontrol otomatis memiliki kapasitas untuk melakukan start, mengolah, dan mengakhiri, men-stop suatu proses untuk mendapatkan output yang sesuai dengan yang diinginkan disebut sistem kontrol. Jika sistem kontrol bekerja secara otomatis atau tidak memakai tenaga manusia, maka sistem tersebut disebut sistem kontrol otomatis. Jadi meminimalisir pekerjaan secara manual, dia bekerja secara otomatis. Elemen pokok pada sistem kendali yang pertama ada input, proses, dan output. Jadi input memberikan masukan kepada proses, proses dia akan mengolah masukan dan akan memberikan sinyal ke output. Nah, output ini yang akan memberikan dampak atau gejala. Input merupakan sinyal masukan dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini merupakan suatu alat pengubah transducer yang bisa merubah kuantitas besaran fisik menjadi kuantitas besaran listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian saat mengerjakan pengukuran atau pengendalian. Jadi di industri banyak menggunakan sensor, diantaranya adalah tombol atau switch, kemudian sensor suhu, sensor jarak, sensor cahaya, dan sensor-sensor lainnya yang aplikatif. Kemudian proses adalah operasi yang sengaja dibuat berlangsung secara kontinu yang terdiri dari beberapa aksi atau perubahan yang dikontrol yang diarahkan menuju suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Dalam modul ini, di setiap operasi yang dikontrol disebut proses. Peralatan yang digunakan untuk mengontrol operasi disebut controller, sedangkan objek fisik yang dikontrol disebut plant. Pada bagian proses bekerja untuk memproses atau mengontrol sinyal input, masukan untuk menciptakan sinyal output atau keluaran. Contoh adalah prosesor, microcontroller, PLC, dan sebagainya. Output merupakan sinyal keluaran yang berawal dari bagian proses, berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan output atau aktuator, seperti motor, solenoid, lampu indikator, buzzer, heater, katup, dan sebagainya. Nah, dari berbagai komponen input, output, dan proses, kita juga tidak lupa dengan power supply. Jadi sumber daya untuk menjalankan perangkat. Power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan satu daya adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Jadi sumber tenaga utamanya. Pada dasarnya power supply atau catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik lainnya. Nah, itu power supply. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan nanti kita lanjut dengan diskusi dan jawab pertanyaan berikut. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.